Siapa calon yang pantas untuk menjadi gubernur? Lacu. Aduh. Sampai kebelet ngising untuk video ini. Mohon maaf. Apakah orang Indonesia sudah kekurangan orang waras? Kayak saya komen, mak-mak, entah kesurupan dari mana, kok orang seperti itu dicalonkan. Aduh, kebelet ngising aku. Telak banget, Egy Sujana disekakmat oleh warga karena Egy Sujana mengatakan bahwa utang-utang negara menjadi utang pribadi Jokowi, maka pembangunan pun menjadi pribadi pembangunan Jokowi. Telak banget. Hukumnya utang ribuan triliun itu dia tanggung sendiri. Berarti benar juga dong kalau misalnya Pak Jokowi batal secara hukum, berarti hutang itu menjadi pribadi dia gitu ya. Berarti menjadi hutangnya pribadi. Tapi berarti urusan pembangunan yang sudah dibangun Pak Jokowi itu berarti punya dia pribadi juga. Sirkuit, pelabuhan, bandara, jalan tol, smelter, tambang, segala macam itu berarti punya pribadi Pak Jokowi dong. Dan kalau kamu pakai jalan tol berarti kamu nggak bisa karena itu punya Pak Jokowi. Itu bukan punya negara. Karena Pak Jokowi udah membayar hutang secara pribadi. Dan semua fasilitas yang ada di negara ini yang selama dia bangun, yang nilainya jauh lebih dari itu, lebih dari hutang, itu punya dia pribadi. Biar kau tahu. Telak banget ya Egy Sujana disekakmat oleh warga yang mengatakan bahwa kalau toh misalnya semua adalah hutang pribadi Jokowi, maka semuanya pembangunan bandara, LRT, MRT dan lain sebagainya adalah punya pribadi Joko Widodo. Telak banget. Sebelumnya Egy Sujana juga menegaskan kalau Pak Jokowi tidak punya ijazah. Tidak punya ijazah kok bisa nyalon wali kota Solo 2 kali periode, kemudian jadi gubernur. Oke lah kalau misalnya di presiden dikatakan palsu itu, tapi kenapa bisa lolos? Emang KPU goblok apa? Egy. Pertanyaannya lagi, terbukti nggak itu ijazah asli atau enggak? Ini kan orang juga kepo bahwa nanti saya juga nyatakan dengan jelas di sini. Saya bertanggung jawab secara ilmu hukum dan lawyer. Jokowi nggak punya ijazah, nggak ada ijazah aslinya. Karena sampai detik terakhir, nah tadi kan alat bukti ya, alat buktinya nggak ada. Dia tidak punya alat bukti yang menerangkan ini ijazah aslinya, nggak ada, tidak ada. Ya. Kedua, alat untuk mengukur keputusan itu saksi, ya saksi. Ini ada di pasal 184 KUHP dan dakwaan jaksa harus memenuhi syarat pasal 143 KUHP yang isinya 3. Dakwaan jaksa mesti lengkap, dakwaan jaksa mesti cermat, dakwaan jaksa mesti jelas. 3 ini nggak boleh, nggak dipenuhi oleh jaksa. Dasar saya pasal 143. Nah, jika tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka ayat kedua ketiganya menerangkan mesti batal demi hukum. Bang Egy ini kan pastinya sudah minta dong ke majelis hakim, mana ijazah aslinya tolong ditunjukkan. Apa jawaban dari majelis hakim? Dia manggil jaksa. Saya manggil, jaksa, lu nuduh kita ini, klien saya ini berbohong, buat hoak, ijazahnya palsu. Sekarang membuktikan ini palsu, mana yang asli? Mana yang asli? Nggak ada. Kalau nggak ada, bagaimana? Dijawab tidak ada? Tidak ada, dijawab. Nggak ada, kami dapatnya begini dari polisi gitu. Yang ada adalah fotokopian. Fotokopian yang dilegalisir. Saya bingung lagi, bagaimana bisa legalisir kalau nggak ada yang asli? Ya dong. Iya dong, fotokopi legalisir itu kan dilihat aslinya dulu. Itu anehnya bos. Legalisirnya ada, tapi yang aslinya kita minta nggak ada.
Coba gimana? Saya minta ayo maju ke depan. Maju ke depan hakim. Pak Hakim, ini jelas nih. Harus jadi catatan penting. Tidak ada ijazah asli. Dan ini fotokopian. Fotokopian tidak bisa dijadikan dasar. Legalisir itu kan memang sebetulnya berarti sudah ada aslinya. Dan yang asli tidak perlu diberikan kepada Egy Sujana. Emang apa sih Egy Sujana itu apa? Sebagai apa gitu kan? Ya tidak perlu lah. Ijazah saya simpan di rumah lah. Begitu. Untuk apa dikasihkan sama Egy Sujana? Emang Egy Sujana itu siapa? Ibu ini meminta teman-teman Jokowi dapat membuktikan keaslian ijazah Pak Joko Widodo. Wah, Egy Sujana dan kawan-kawan tentunya begitu ya. Ijazah orang dipermasalahkan, ijazah sendiri enggak. Aduh. Mungkin indikasi ijazah palsu, siapapun itu kita harus bela, dan dalam hal ini kita masih gerombolannya si Egy Sujana toh yang meributkan ijazah palsu. Tanyain dong ijazah profesornya si Egy asli atau pak? mungkin indikasi ijazah palsu, siapapun itu kita harus bela. Ijazahnya Profesor Dr. Egy Sujana ada nggak? Betul. Egy Sujana meminta Jokowi menyerahkan ijazahnya yang asli kepada Egy Sujana. Egy apa sih kapasitas Anda meminta ijazah asli Pak Jokowi? Aduh. Jangan sangka buruk, ini baik buat Jokowi. Kan sebenarnya cuma nggak sampai 10 menit saya kira. Jokowi datang, nih ijazah saya yang asli kok. Mana yang palsunya mana? Kan selesai. Kok kenapa berbelit-belit begini? Ya, kenapa capek ngutus-ngutus jaksa? Ini bukan urusan kenegaraan, ini urusan secara pribadi. hukum itu tidak boleh Bang untuk di Bukan tidak boleh, sangat boleh, tapi tidak pada tempatnya. Karena proporsi dia sebagai yang digugat itu Jokowi sendiri dalam pengertian perilaku pribadinya yang diduga memalsukan ijazah. Itu. Adapun dia selaku presiden ya nggak bisa dipisahkan juga. Nah, kalaupun dia mau menginterahkan jaksa, boleh juga sebagai presiden, jangan sebagai pribadinya. Boleh, tapi harus ada tantangan basah dong. Bahwa Jokowi memberi, kalau dia tadi bilang substitusi. Substitusi kan artinya pengganti. Bukan dari Jokowi, bagaimana begitu logika hukumnya? Artinya Jokowi mau lepas tangan semuanya. Dan ini implikasi seriusnya apa? Buat utang negara kita. Yang dari pemerintah 7.000, dari BUMN dan swastanya lebih sampai 17.000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egy Sujana, caleg atau calon legislatif nomor urut 2. Ya, Egy Sujana marah besar ketika dia mengaku dikhianati oleh Anies Baswedan. Tapi Anies tidak punya nyali. Ingin saya kurang ajar tuh di situ, saya gondok. Ya, saya lebih senior dari dia, tapi dikhianati begini kan gondok itu. Anies memang orang cerdas, nggak ada yang meragukan. Saya top, saya akui saya kalah. Anies lah lebih the best. Ya, dia udah menginternasional. Tapi Anies tidak punya nyali. Padahal dia bilang Prabowo tidak tahan untuk oposisi. Nah sekarang dia belum apa-apa udah nggak tahan, udah nyebrang gitu. Nah, bahkan saya lihat di flyer-flyer yang ada, dia akan jadi menteri luar negeri. Masya Allah. Ya, Muhaimin menteri pengurusan pondok pesantren. Nggak tahu benar tapi itu beredar. Ya, PKB akan menggelar karpet merah 02. Dan PKB siap bekerja sama. Udah. Bagaimana coba? Mengucapkan salam, selamat kepada pencurang. Kan berarti menyetujui pencurangan. Harusnya sejak awal terima aja ya. Terima aja, nggak usah capek-capek. Jangan bohong-bohongin kita gitu loh. Sok-sok berjuang. Ingin saya kurang ajar tuh di situ. Saya gondok. Saya punya hak marah sama Anies. Karena saya dukung dia baik-baik, bagus. Saya lebih senior dari dia. Saya nurut, saya oke. Tapi dikhianati begini kan gondok gitu. Itulah pengakuan Egy Sujana yang merasa gondok sekali ketika dikhianati oleh Anies Baswedan, dikarenakan Egy Sujana begitu sangat menggebu-gebu mendukung Anies Baswedan untuk menjadi gubernur, menjadi presiden maksud saya, namun demikian dikhianati. Dan ternyata Egy Sujana mengaku pernah dipenjara dikarenakan serukan people power katanya begitu. Kalau begitu Egy Sujana narapidana ya. Ya, mantan narapidana. Nah pertanyaan seriusnya, sesuai juga dengan pertanyaan tadi tentang people power, itu nggak usah dijelaskan lagi, mereka tadi sudah jelaskan. Saya dipenjara karena itu. Saya bela Prabowo karena Prabowo dicurangi.
Saya berani katakan saat itu 2019 bulan April ini pemilu curang dan dipastikan akan curang lagi untuk yang sekarang ke depan ini. Bayangkan sebelum pemilu terjadi 800 orang mati KPPS. Kita demo di Bawaslu 9 orang mati termasuk anak-anak. Dan terus sampai ada KM 50 mati juga. Jadi pembunuhan seperti ini ciri khas pemimpin yang dilakukan oleh Fir'aun. Ada dasarnya surat Al-Qasas ayat 4, Jungto ayat 39. Ya, karena ini bukan pengajian, saya kasih tahu aja, Anda baca sendiri. Ya, ya. Oleh karena itulah saudara-saudara, di dalam konteks kita berpolitik, jangan lagi pisahkan agama dengan politik. Jangan lagi kita tergerus oleh politik identitas yang